Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kuliah. Oke, teman-teman sekalian, ini yang hadir baru 21 orang. Sambil kita menunggu teman yang lainnya, kita mulai saja kuliahnya ya. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu, berdoa mulai. Cukup. Langsung saja ya teman-teman ya. Bahasan kita hari ini adalah penggunaan Adobe Photoshop. Untuk softwarenya saya sudah menyertakan ya di Spada. Anda bisa download, kemudian diekstrak, kemudian klik 2 kali. Itu nanti langsung jalan. Jadi tanpa instalasi. Oke, teman-teman nanti secara teknis penginstalan nanti mungkin bisa dibantu oleh asisten ya. Nanti kalau asistennya belum paham bisa kontak saya, nanti akan saya ajak. Terus teman-teman, langsung saja ini saya buka untuk Spada ya. Oke, di Spada pastikan teman-teman sudah tahu bagaimana cara akses dan bergabung di Spada. Kalau masih bingung, Anda bisa cek lagi di bagian deskripsi grup WA. Di situ ada langkah-langkahnya. Dan ini saya lihat ya, kalau kita lihat partisipan ya, di sini saya bisa melihat mahasiswa yang aktif. Nah, contoh ini ya, ini sudah 8 hari tidak mengunjungi Spada. Ini baru kemarin, kalau 1D itu 1 hari seperti ini berarti kemarin sudah melihat 7 hari. Terus kemudian ada yang 27 hari, berarti praktis 4 pertemuan tidak melihat Spada. Contoh seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya saya bisa melihat apakah mahasiswa membuka Spada atau tidak. Kayak ini ya, ini sudah 21 hari tidak membuka Spada. Jadi mengerjakannya berarti mungkin tanya temennya ya. Sorry, ini 21 hours ya, jam kalau ini. Berarti baru kemarin buka ya. Jadi ada keterangan di sini. Nah, ini 27 hari tidak melihat Spada. Seperti ini teman-teman cara saya mengecek apakah kalian aktif di Spada atau tidak. Terus selanjutnya bahasan kita hari ini adalah penggunaan Adobe Photoshop. Nah, di sini saya sediakan video. Nanti untuk tampilan Adobe Photoshop, coba akan saya buka dulu. Nah, teman-teman silahkan ya, Anda yang belum punya Adobe Photoshop, ini bisa Anda download. Nah, ini silahkan download dulu exe ini ya. Nah, kita download, berapa saat kita tunggu. Ini berdasarkan kecepatan dari internet Anda ya. Oke, saya ajari sekalian aja cara menggunakan. Nah, stop sharing ya, saya pakai yang share seluruhnya biar kelihatan. Nah, kalau sudah selesai seperti ini teman-teman, kita copy aja ini. Copy, saya masukkan biar saya mudah mencarinya.
Saya masukkan di folder PKP ya. Paste di sini, kemudian Anda bisa klik kanan. Nah ini ya, Photoshop Portable CS4 Portable RAR ya. RAR itu sama dengan zip. Klik kanan, kemudian di ekstrak. Sorry, ini Photoshop 2020 saya. Oke, ini teman-teman sudah selesai ya. Tadi di ekstrak. Jadi klik kanan, ekstrak di sini ya. Ekstrak di sini ya. Anda bisa pakai WinZip, WinRAR, atau 7-zip. Kalau saya pakainya 7-zip karena free 100% ya. Kalau WinRAR, WinZip kadang ada yang berbayar. Nah, kalau sudah selesai teman-teman, Anda tinggal klik 2 kali logo Adobe Photoshop CS4 Portable. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang belum punya. Kalau Anda sudah punya Photoshop terinstall di komputer, Anda tidak perlu mendownload. Gunakan yang sudah terinstall di komputer. Belum aktif ya. Nah. Oke teman-teman, ini ternyata saya coba kok belum bisa ya. Nah, bisa. Jadi nanti setelah Anda melakukan ekstrak, ya setelah diekstrak ini tadi ya teman-teman, nanti akan muncul ini, klik 2 kali, nanti akan ekstrak lagi, masuk nih Photoshop Portable. Nah, terus untuk menjalankannya Anda klik app, kemudian cari Photoshop, dicari logo. Nah, ini nanti supaya Anda tidak bingung lagi cara menggunakannya, tinggal aja klik kanan, kemudian send to desktop create shortcut ya. Jadi nanti kalau mencari biar bisa langsung kalau mengaktifkan tidak perlu mencari-cari ya. Jadi Anda bisa langsung klik di sini ya. Oke, langsung saja kita praktekkan materi yang pertama, yaitu materi yang pertama adalah mengenal tampilan ya. Oke, yang di bagian atas ini biasanya disebut tab bar ya, atau ribbon biasanya. Ribbon, kemudian di sini adalah toolbar, kemudian di sini adalah panel properties ya. Cara menggunakannya adalah klik file, new. Nah, settingannya teman-teman, nah biasanya untuk kalau Anda membuat file untuk dicetak, Anda bisa pilih yang CMYK color ya. Tapi kalau untuk tampilan di komputer, Anda settingannya adalah RGB. Nah, ini bitnya semakin besar semakin baik. Biasanya pakai 8 bit atau 16 bit. Kemudian untuk settingannya kita contoh ya, kita mau bikin desain untuk poster ya. Anda bisa menggunakan di sini pakai letter
legal, tabloid. Nah, biasanya settingannya kita pakai international paper. Nanti kita bisa, kan kita kalau di Indonesia familiar dengan A4, kemudian A3, kemudian ada F4. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita coba pakai A4. Kemudian settingannya yang tidak kalah penting adalah di sini teman-teman. Di sini ada transparan dan putih. Bila Anda desainnya nanti ingin membuat cropping transparan seperti kemarin, menggunakan remove background, berarti nanti transparan. Nyimpennya adalah file PNG. Tetapi kalau membuat desain biasa, kita bisa pilih putih. Nah, kita coba pakai warna putih. Oke, kita tunggu proses. Nah, ini nanti kalau error berarti ada masalah karena di komputer saya sudah ada Adobe yang terinstall, sedang saya ini menjalankan menjalankan Adobe Portable ya. Oke, jadi Adobe Photoshop ini fungsinya untuk memanipulasi gambar serta merancang gambar. Nah, tool yang biasanya kita gunakan yang pertama adalah kita cropping. Jadi ini saya menyediakan tutorial cropping ya teman-teman ya. Cropping itu memotong foto. Nah, ini sudah saya sediakan tutorial. Nah, sebelum melakukan praktek, silahkan Anda download terlebih dahulu bahan yang akan kita gunakan praktek. Di sini saya sediakan beberapa foto ya teman-teman. Kita lihat ternyata padanya agak lemot ya. Mungkin diakses banyak dosen dan mahasiswa UNS pada hari ini. Kita tunggu dulu. Oke, kalau terlalu lama saya cari aja bahan yang ada. Kita file kemudian place ya. Place itu bisa dikatakan impor ya. Kita cari gambar ini. Nah ini teman-teman. Kita ambil ini ya teman. Contoh kita ambil satu gambar ini. Kita place, kemudian tekan tombol shift. Oh langsung masuk ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah place seperti ini teman-teman. Kemudian kalau Anda ingin memperbesar atau memperkecil objeknya, Anda pilih ini, selector ya, atau move tools ya. Kemudian Anda Ctrl T. Nah, ini transform. Kemudian untuk memperbesarnya Anda klik pada bagian sini, pojok ya. Sambil menekan tombol shift. Nah, kalau sudah di enter. Nah, teman-teman, jadi ini sekarang kita akan membuang background bagian belakangnya, ya. Nah, di sini supaya nanti hasilnya tidak rusak, teman-teman, kita duplikat dulu layernya. Sorry. Kita duplikat layernya dengan cara klik kanan, di sini pada layar, klik kanan, kemudian duplikat layer. Nah, kalau Anda nanti sudah paham, Anda bisa tekan Ctrl J. Itu otomatis tercopy. Kemudian kita sembunyikan ya. Di sini ada tanda mata fungsinya untuk menyembunyikan. Ya. Kita ambil yang atas ya. Nah, cara melakukan cropping ada dua cara. Sebenarnya ada tiga cara ya. Kita coba ini pakai namanya Magic Wand Tool. Ya di sini. Ada Magic Wand Tool. Nah, kalau backgroundnya warnanya sama, Anda tinggal klik aja di sini.
Kita pilih Magic Wand Tool ya. Nah, ini langsung terseleksi, kita bisa langsung delete. Oh sayangnya ini objeknya error nih, nggak bisa di-delete. Nggak bisa ya. Harusnya bisa ini, teman. Nah, saya coba sih. Nah, oke. Ternyata nggak bisa ini, error objek. Nanti kita coba foto yang lain. Terus tak lanjutkan, kemudian yang selanjutnya kita bisa pakai polygon lasso tool atau magnetik. Nah, untuk memperbesar gambarnya kita bisa kontrol plus ya, plus. Nah, kita bisa potong, contoh kita pakai poligonal ya. Nah, ini kita bisa tracing pada bagian pinggirnya. Ini saya bikin asal aja. Sebenarnya bisa lebih rapi ya teman-teman. Nah, aduh, sorry. Jadi ini hanya bisa kalau nyambung ya. Kalau Anda langsung full satu badan kok ragu-ragu, Anda bisa, sorry ini ada, saya ulangi. Kita bisa potong sedikit demi sedikit ya teman-teman. Contoh kita potong segini dulu. Nah, ini objeknya ini yang error. Bentar tak cari gambar yang lain aja. Objeknya yang error. Kita pakai gambar yang bisa aja. Bahan latihan cropping ini. Kita download ya teman-teman. Nanti Anda bisa download semua. Ini saya download satu dulu aja. Oke. Simpan dulu. Simpan di kita cari filenya disimpan di mana tadi. Di D ya. Oh, di D. Oke, ini teman-teman, kita ulangi ya. Oh, saya keliru tombol. Sorry. Kita perbesar Ctrl plus. Kemudian langkah pertama kita Ctrl J atau duplikat. Kemudian
yang background kita sembunyikan, terus kita pakai ini, kita pakai polygon. Nah, kita potong dulu. Nah, kita delete. Jadi sebenarnya Anda bisa saja langsung full seluruhnya ya teman-teman. Tapi kalau Anda masih belajar ragu-ragu daripada nanti mengulang lagi, Anda bisa potong sedikit-sedikit. Jadi kita potong segini teman-teman. Sorry. Nah, seperti ini loh. Seperti ini berarti gagal teman-teman. Jadi ujung dengan ujung harus ketemu ya. Kalau tidak Anda potong sedikit-sedikit seperti ini aja. Kalau Anda menggunakan Adobe Photoshop 2020 nanti lebih mudah lagi karena sudah ada sistem artificial intelligence ya. Jadi nanti bisa mengenali objek dengan backgroundnya. Itu nanti lebih cepat lagi kerjanya. Oke, ini selesai ya. Kita sudah potong backgroundnya. Dari awal tadi seperti ini, terus berubah jadi seperti ini. Nah, kalau ingin mengubah backgroundnya, Anda bisa menggunakan new layer dulu ya. Kita bikin new layer, create new layer, kita kasih nama background. BG gitu aja ya. Nah, kemudian kita pakai objek rectangle atau kotak. Rectangle itu ini teman-teman. Ada rectangle, ada rounded, ellipse, polygon, line, dan custom. Nah, rectangle itu artinya adalah kotak. Kita klik pastikan di layer BG atau background, kemudian kita bikin kotak menutupi seluruh area kerja. Kemudian dilepas. Nah, warnanya hitam. Nah, warna hitam ini bisa kita ubah dengan klik 2 kali di sini, kemudian kita cari warna sesuai kebutuhan. Contoh kuning, kita klik OK. Kemudian pakai bucket tool ya. Oke, langsung aja gini teman-teman ternyata, nggak usah pakai bucket tool ya. Langsung aja kita klik BG, kemudian klik 2 kali pada layar thumbnail ini warna merah, kita bisa ubah langsung menjadi biru. Nah seperti ini nggak kelihatan. Kalau Anda kemarin menggunakan Canva itu bisa send to back ya atau add to back. Nah kalau Adobe Photoshop untuk mengubah posisinya Anda tinggal klik pada layer 1, klik tahan, tarik ke atas, lepas. Nah sudah menjadi background warna biru. Seperti itu caranya. Kemudian kalau ingin mengubah menjadi warna yang lainnya, klik lagi layer BG. Kemudian pada bagian warna klik 2 kali, kita sesuaikan kebutuhan. Pak merah. Apalagi mungkin hijau. Atau warna kuning. Nah inilah yang digunakan oleh penyedia layanan foto untuk membuat background warna foto berubah-ubah. Ini dasar yang paling pertama. Ya. Kalau sudah selesai teman-teman, kita bisa menghilangkan background ini. Kita klik tanda tong sampah ini ya, delete layer. Yes. Ini sudah selesai. Nah, cara menyimpannya gimana? Cara menyimpannya adalah klik file, kemudian save as. Nah, di sini Anda bikin folder ya. Bikin folder lagi. Latihan
Photoshop. Nah, file Photoshop itu file mentahnya adalah PSD. Nah, kita simpan aja, nulisnya Photoshop keliru. Nah, kita klik 2 kali di sini, kita save ya. Ini file mentahnya kita simpan dulu. Nah, kalau sudah file mentahnya kita simpan, kita bisa simpan lagi, save. Kita simpan yang JPG. Nah, kita tulis BG kuning. Berarti background-nya warna kuning. Nah, kita cari JPG ya. Kemudian klik save. Nah, di sini ada pilihan. Kalau high itu berarti filenya nanti besar, medium, standar. Jadi semakin besar ukurannya, itu gambarnya semakin tajam. Tetapi kalau mau ditampilkan di internet, kalian pakai low aja cukup, ya. Atau dikirim menjadi tugas low aja. Nah, ini nanti hasilnya bisa kita lihat di latihan Photoshop. Nah, ini teman-teman, hasil penyimpanannya. Nah, ini hasilnya, teman. Terus kalau ingin menyimpan lagi dengan warna berbeda, ya udah, tinggal kita edit aja bagian sini, kita kasih warna biru contoh ya. Tinggal file, kemudian save as, kemudian di sini cari JPG, rename ya, namanya BG biru. Kemudian save. Nah, ini banyak saya ubah jadi medium. Oke. Nah, seperti itu teman-teman, nanti tugasnya juga cropping ini. Nah, ini untuk bahasan cropping selesai ya. Sekarang saya tambahkan satu materi lagi, yaitu menggunakan layer ya, layer style. Sekarang kita bisa menambahkan teksnya di sini. Nah, cara menambahkan teksnya, Anda bisa melakukan langkah-langkah seperti berikut ini, teman-teman. Anda sudah ini sudah saya siapkan tutorialnya. Cropping udah ya. Anda bisa ini. Ya, ada error komputer. Oke, ini teman-teman, Anda bisa lihat tutorial yang paling bawah ya, tapi ini tidak saya masukkan tugasnya yang paling mudah aja, yang cropping aja. Ini ya, Anda bisa download di layar style. Nah, ini layar style ini klik aja. Kita tunggu beberapa saat. Mulai lemot. Nah, ini mengenal layar style. Ini mungkin terlalu banyak program yang dibuka ya, teman. Saya close saja yang tidak penting. Terus nanti lihat aja ya tutorialnya. Ini langsung saya aja tak praktekkan aja. Selanjutnya kita akan menambahkan
teks di sini ya. Anda tentunya kenal, oh belum tentu ya. Ini salah satu pemeran Batman ya, yang namanya Christian Bale ya. Oke. Oh, ini terlalu banyak program yang dibuka. Komputernya enggak kuat. Nah, ini teman-teman sudah terbuka. Mengenal layer style ya. Di sini layer style fungsinya adalah memberi efek pada objek serta teks ya. Seolah-olah nanti ada contoh yang di sini bevel and emboss. Nanti tampilannya akan terlihat 3 dimensi. Kemudian standarnya stroke. Stroke itu garis pinggir. Nanti teks atau objeknya akan ada garis pinggirnya. Kemudian shadow, nanti objek atau gambar atau teksnya akan ada bayangannya. Bayangannya bisa di luar atau di dalam. Satin dan lain sebagainya. Nanti silahkan dibuka. Jadi ini tidak masuk dalam tugas. Nah, sekarang kita bahas menambahkan teks. Ternyata Photoshop-nya yang Adobe Photoshop-nya ada kendala, not responding. Biasanya disebabkan karena komputernya nggak kuat. RAM-nya mungkin terlalu kecil. Ini komputer saya RAM-nya 8 GB. Tetapi kalau running Photoshop aja harusnya enteng. Yang bikin berat adalah ketika harus merunning dari Chrome, karena Google Chrome ini rakus memakan RAM ya. Jadi RAM-nya banyak sekali yang digunakan. Saya coba saya close saja untuk Google Chrome. Oh, tidak bisa. Oke. Tekan F5 biasanya untuk refresh. Saya stop share screen dulu ya, teman-teman. Coba saya benahi dulu untuk Adobe Photoshop. Oke, sudah bisa. Saya share ulang. Nah, kita akan menambahkan teks ya. Ini teks, teman. Nah, ini ada layer. Jadi ketika kita tambahkan teks, kita akan tambah layer. Sayangnya nggak kelihatan teks. Oh ya, sorry. Oh, ini nggak kelihatan karena ada di bawah foto. Fotonya kita tarik ke bawah. Nah, sekarang udah kelihatan. Ini saya delete aja layer. Nah, ini teksnya. Kita bisa atur ukuran di bagian atas ini, teman-teman. Kemudian kalau ingin geser pakai yang di sini. Terus untuk masalah warna, Anda bisa klik 2 kali. Di blok aja seperti ini. Kemudian Anda bisa ubah warnanya sesuai keinginan. Nah, kemudian untuk fontnya di sini, teman-teman. Atau Anda bisa atur di sini untuk ukurannya ya.
ukuran fontnya, warna juga bisa Anda atur di bagian di zoom-nya ikut gerak. Itu di sini teman-teman. Nah, untuk menambahkan layer style, ini tadi kita klik layer, kemudian pilih layer style. Nah, sebagai salah satu contoh, saya ingin pakai stroke ya. Stroke itu garis pinggir. Nah, stroke kemudian kita bisa pilih color stroke-nya. Ya, biar kelihatan saya pakai hijau contoh ya. Kemudian di sini bisa diatur size-nya. Nah, seperti ini. Sorry, ini masih hitam. Nah, ini teman-teman. Size-nya bisa kita tambahkan seperti ini. Kalau ingin dirubah, contoh, kita pakai kuning. Nah, kemudian opacity itu terang gelapnya ya. Semakin ke kiri maka akan semakin transparan. Semakin ke kanan akan semakin pekat. Nah, seperti itu. Kalau inset berarti kuningnya di bagian depan, di dalam, center di tengah. Kalau offset berarti di luar seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, tulisannya seperti ini. Kalau ingin merubah warnanya lagi, masih bisa teman-teman. Kita pakai warna biru contoh. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dasar teman-teman. Jadi Anda dengan modal ini sebenarnya sudah bisa membuat poster produk. Tapi di pertemuan ini target saya Anda hanya cropping dulu. Karena cropping itu satu kegiatan yang perlu diasah. Tidak hanya sekali langsung jadi, itu jarang. Oke, kita coba, ini tadi kita pakai stroke ya teman-teman. Nah, kita bisa coba yang lainnya, tidak hanya stroke. Mungkin kita pakai emboss, ya, bevel and emboss. Stroke-nya kita buang. Kita pakai bevel and emboss. Nah, nanti bevel and emboss itu memberikan efek apa? 3 dimensi. Jadi tampilannya menonjol ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa atur dalamannya. Nah, kemudian size-nya juga kita atur bisa. Kemudian arah pantulan cahayanya pun bisa kita ubah di sini, angle. Opacity juga bisa kita atur. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Silahkan Anda coba-coba kreasi. Tutorialnya yang lebih jelas ada di teks ya, yang ada di Spada tadi. Kalau sudah selesai nanti tinggal lagi ya, tinggal save as. Mungkin ini yang dua ya, kita pakai layer style. Nah, kita menyimpan file mentahnya yang bisa kita edit kapanpun, dan selanjutnya kita bisa menyimpan lagi, sekali lagi, yaitu file, kemudian save as, kemudian kita pilih yang JPG. Oke, berarti kita sudah punya beberapa file ya. Ada Batman layer style dan yang belum, baru cropping atau mengubah background. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan, saya beri kesempatan. Gimana teman-teman, kelihatannya mudah atau sulit kira-kira? Belum tahu Pak. Ya, oke.
Oke, teman-teman, kalau begitu saya berikan kesempatan mencoba ya. Silahkan Anda membaca tutorialnya, sudah saya tulis secara lengkap ya, secara lengkap. Nanti kita bisa gunakan panduan yang saya bikin, serta nanti kita bisa gunakan, dulu kan pernah di-share ya, tentang tutorial Photoshop yang secara lengkap ya. Sama Bu Sum kayaknya sudah pernah di-share itu di grup. Coba nanti saya cek lagi ya. Untuk tutorial saya itu memang saya potong-potong untuk bagian yang penting, yang harus dan wajib dikuasai oleh seorang desainer grafis. Ya. Apalagi Anda nanti untuk membuat sebuah karya untuk apa ya, menginformasikan produk ataupun teknik dalam pengolahan bidang pertanian. Oke teman-teman, ini pertemuan keberapa ya? Dulu dengan Bu Sum berapa kali pertemuan ya? Berapa Mbak Andini? Sama Bu Sum itu kayaknya baru sekali, Pak. Oh sekali ya? Kalau katanya 2 kali. Sekali ya? Bentar, Pak. Kalau di OJW ini pertemuan kelima dengan Pak Arief. Kemudian kalau dengan Bu Sum itu pertemuan 2 kali, Pak. Oh berarti kan sudah 7 Jadi kali pertemuan. Totalnya sudah 7 ya? Berarti kan pertemuan. Biasanya itu nanti ini sudah ke-7. Berarti besok UTS pertemuan 8. Iya, Pak. Ya, nggak usah santai aja dengan saya. Yang penting tugasnya mengerjakan, nanti nilai pasti maksimal. Oke, nilai buat saya nggak begitu penting. Yang penting Anda punya keterampilannya. Ya. Ya, Pak. Jadi gini, nanti untuk menyiasati kan kita masih ada materi Corel ya. Jadi di pertemuan 8 kita tetap UTS, nanti Anda bisa bebas menggunakan software apa saja. Kemudian nanti di pertemuan 9 kita kenalan dengan Corel. Ya, Corel, nanti mulai pertemuan ke-11 kita baru bahas masalah videografi. Itu ya. Baik, Pak. Ya, karena mata kuliah Anda itu spesial ya, karena merangkum desain grafis dan videografi. Jadi perlu percepatan ya, perlu percepatan. Nanti kalau masalah keahlian dalam menggunakan atau mengoperasikan itu hanya jam terbang aja. Semakin sering Anda melakukan akan semakin mahir seperti itu. Oke teman-teman, nanti akan segera saya siapkan. Ya, nanti maksimal hari Jumat nanti soal UTS sudah bisa dilihat. Silahkan langsung dikerjakan. Saya tidak akan membuat yang sulit-sulit. Yang gampang tentunya semuanya sudah pernah Anda praktekkan. Itu ya. Untuk kuliah hari ini saya cukupkan. Silahkan Anda mencoba, mengkreasi. Dan bila ada kesulitan, jangan segan-segan untuk tanya kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Arief. Oke, sama-sama.